Nah, apa artinya rendah hati? Nah, rendah hati yang dibicarakan di sini dalam konteks kesatuan itu yang dibicarakan dalam kalimat selanjutnya di dalam ayat yang ketiga itu. Kita lihat kembali ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu adalah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Itu maksudnya rendah hati, ya. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Kata lebih utama di sini sebenarnya dalam terjemahan New American Standard Bible dikatakan more important. Masing-masing atau setiap orang menganggap yang lain lebih penting dari diri sendiri. NIV bilang better, ya, lebih baik dari diri sendiri. Jadi dengan kata lain, supaya saya bisa menjaga kesatuan di dalam gereja ini, maka saya harus menganggap bahwa Ibu Sonia ini lebih penting dari saya. Saya harus menganggap bahwa Bapak Lomi ini adalah lebih penting dari saya. Pak Wenstu lebih utama dari saya. Jadi jikalau masing-masing orang menganggap yang lain lebih baik, lebih penting, lebih utama, maka di sini kesatuan itu bisa terjaga. Saudara, kita ada dalam sebuah komunitas, gereja lokal maupun juga gereja universal. Semua kita adalah anggota-anggota gereja. Nah, kalau kita anggota gereja, maka kita pasti akan berurusan satu dengan yang lain. Kita akan berhubungan satu dengan yang lain. Tapi saudara bayangkan bahwa pada waktu saya mulai berhubungan atau berdekatan dengan 4 orang ini. 1, 2, 3, 4 misalnya. 4 orang di depan saya. Lalu kami mulai mengenal satu sama lain. Begitu kita mengenal, saling mengenal, maka saya menjadi tahu kejelekan 4 orang ini. 1, 2, 3, 4. Tapi 4 orang ini juga sekalian menjadi tahu kejelekan saya. Nah, waktu saya tahu kejelekan mereka, pikiran saya apa? Saya lebih baik dari mereka. Saya lebih utama dari mereka. Saya lebih penting dari mereka. Tapi pada saat mereka tahu kejelekan saya, mereka akan anggap diri lebih baik dari saya, lebih penting dari saya, lebih utama dari saya. Nah, bayangkan kalau dalam sebuah gereja ada 100 orang, masing-masing menganggap diri lebih penting dari lain. Masing-masing menganggap diri lebih baik dari yang lain, lebih utama dari yang lain. Maka bagaimana mungkin gereja itu bisa bersatu? Bagaimana mungkin kesatuan Kristiani itu terjadi kalau masing-masing anggap diri lebih baik dari orang lain? Maka supaya bisa menjaga kesatuan, caranya rendah hati. Rendah hati artinya apa? Rendah hati artinya anggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, saya itu mempunyai kebaikan atau kelebihan. Tapi saya mempunyai kejelekan atau kekurangan. Saudara juga punya kebaikan atau kelebihan. Tapi saudara juga punya kejelekan atau kekurangan. Semua begitu. Tidak ada orang yang jelek semua. Gak ada kebaikan sama sekali. Dan tidak ada orang yang baik semua. Tidak ada jelek sama sekali. Siapapun kita, semua anggota tubuh Kristus punya kelebihan atau kebaikan. Sekaligus punya kekurangan dan kelemahan. Nah, masalahnya adalah bagaimana saya bisa anggap orang lain lebih baik dari saya. Saya baru bisa anggap orang lain lebih baik dari saya kalau kebaikan orang lain dan kejelekan saya itu saya taruh di depan. Dan kebaikan saya serta kejelekan orang lain saya taruh di belakang. Jadi misalkan ada meja di depan saya. Maka di meja di depan saya, apa yang harus saya letakkan di meja di depan saya? Yang harus saya letakkan di meja depan saya adalah kebaikan orang lain plus kejelekan saya. Kalau saudara lihat gambar ini ya, ada kebaikan orang lain ada di depan. Kejelekan saya ada di depan. Karena dia ada di depan, maka yang saya lihat orang lain baik. Orang lain baik, tapi saya jelek, kurang. Sementara itu, saya juga ada kebaikan. Tapi kebaikan saya ini jangan taruh di depan. Saya harus taruh itu di belakang. Dan kejelekan orang lain harus saya taruh di belakang. Seperti gambar ini. Ya. Jadi, saudara perhatikan baik-baik gambar ini. Kebaikan diri sendiri jangan taruh di muka. Kejelekan orang lain jangan taruh di muka.
Pada waktu kebaikan diri taruh di muka, kejelekan orang lain taruh di muka, maka saudara akan merasa saudara lebih baik. Saudara akan merasa saudara lebih top. Saudara akan merasa saudara lebih penting, lebih utama. Tapi kalau kebaikanmu taruh di belakang dan kejelekan orang lain taruh di belakang. Atau mungkin seperti ilustrasi gambar ini, bahwa kebaikan diri sendiri dan kejelekan orang lain taruh di belakang saudara. Dan kebaikan orang lain dan kejelekan diri taruh di depan. Seringkali yang terjadi adalah kebaikan orang lain kita taruh di belakang. Sehingga seluruh kebaikan orang lain kita taruh di belakang, kejelekan orang lain kita taruh di muka. Maka yang kita lihat jelek terus. Kita lupa dengan seluruh kebaikannya. Yang terlihat di mata kita adalah jelek. Maka saya lihat Pak Sami ini jelek, orangnya jelek terus. Tapi kebaikannya yang banyak saya taruh sehingga saya tidak bisa lihat. Maka saya hanya lihat dia ini orang hitam betul. Maka waktu seperti itu saya akan merasa lebih baik dari Pak Sami. Tapi coba kebaikannya saya taruh di muka dan kejelekan dia saya taruh di belakang. Sementara itu kejelekan saya taruh depan. Waktu saya lihat kejelekan saya, sekalian saya lihat dengan kebaikannya Pak Sami. Maka akhirnya saya melihat, waduh, ternyata dia lebih baik dari saya. Ternyata dia lebih utama dari saya. Dia lebih penting daripada saya. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa kalau sampai kita bisa tempatkan kebaikan orang lain di depan dan kejelekan diri sendiri di depan, maka itu membuat kita merasa diri orang lain lebih baik, dan merasa diri orang lain lebih baik atau lebih penting, itu membuat kita rendah hati. Nah, saudara-saudara, karena itulah maka supaya bisa rendah hati, jangan pernah bandingkan diri dengan orang lain yang lebih rendah dari saudara atau lebih kurang dari saudara, lalu akhirnya merasa diri lebih hebat. Kalau ada yang layak kita bandingkan, maka bandingkanlah dengan orang yang lebih baik, supaya kamu merasa bahwa kamu bukan yang terbaik. Sekarang kalau saya harus membandingkan diri, dengan siapa saya harus bandingkan? Kalau saya membandingkan diri saya dengan orang-orang yang levelnya, kemampuannya di bawah saya akan merasa diri paling top sejagat raya. Tapi kalau saya membandingkan diri dengan orang-orang yang punya kemampuan di atas saya, maka saya akan rendah hati dan menganggap saya bukanlah yang paling top. Inilah yang dikatakan oleh Barclay. Barclay bilang begini, kalau kita hanya membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita anggap setara atau lebih buruk dari kita, maka kita akan dengan jelas melihat kegagalan kita. Seorang gadis pianis misalnya baru akan mengakui ketidakunggulannya bermain piano pada saat dia mendengar seorang pianis ternama di dunia bermain piano. Kalau sekian lama dengar-dengar kamu saja yang main, saya lebih top. Tapi begitu mendengar pianis kelas dunia mulai memainkan, kamu sadar kamu bukan apa-apa. Bandingkan dengan orang yang lebih tinggi. Seorang pemain golf pun akan menyadari kekurangannya bermain golf setelah dia melihat seorang juara dunia menunjukkan keterampilannya bermain. Seorang yang menganggap dirinya sarjana ulung akan mengetahui betapa banyak kekurangannya jika dia membaca buku para sarjana ternama yang pengetahuannya sangat luas dan mendalam. Seorang pengkhotbah yang baik pun seyogyanya mau membandingkan diri dengan pengkhotbah-pengkhotbah lain yang lebih baik. Kepuasan diri sendiri tergantung pada tolok ukur yang kita pakai untuk membandingkan diri kita. Jika bahan pembanding itu adalah sesama kita sendiri, maka kita akan senantiasa melihat keunggulan kita di atas mereka. Tapi tolok ukur Kristiani adalah Yesus Kristus dan tuntutan kesempurnaan Allah. Terhadap tolok ukur pembanding yang satu ini tidak ada tempat sama sekali bagi kebanggaan diri. Kalau saya mau banding diri dengan orang, wah, kalau saya ini berkhotbah banding diri dengan Ibu Gembala, saya akan merasa saya paling top. Kalau saya berkhotbah dan membanding diri dengan penginjil yang lain, saya akan merasa diri saya pengkhotbah paling top di dunia. Tapi coba saya lihat ke atas dan melihat pengkhotbah kelas Wahid. Waktu saya lihat ke atas, saya lihat di sana ada Billy Graham. Waktu saya lihat ke atas di sana, saya melihat ada MacArthur. Waktu saya lihat ke atas, saya ketemu di sana, misalnya ada Martin Luther di sana. Saya lihat di sana ada John Calvin di sana. Saya lihat di sana ada Charles Spurgeon di sana. Membandingkan diri saya dengan tokoh-tokoh raksasa ini, apa artinya Ezra Soru dibanding mereka? Kalau
Kalau saya bandingkan diri dengan orang lain, kamu tafsir ngawur, saya tafsir bagus sekali. Tapi begitu saya lihat ke atas ada John Calvin di sana yang dikenal sebagai raja penafsir. Maka John Calvin dibandingkan Ezra Soru, sekuku hitam pun tidak ada. Maka membandingkan dengan diri dengan orang yang lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi, itu akan membuat kita rendah hati. Kalau selalu saja melihat ke bawah ini, maka saudara akan rasa diri paling hebat dari orang lain. Jangan. Dan yang paling tinggi daripada itu, silakan. Barclay berkata, tolok ukur Kristen itu adalah Yesus Kristus. Maka begitu membandingkan diri dengan Yesus Kristus, semua kamu yang rasa diri putih sebenarnya hitam legam semua. Maka supaya kita bersatu, rendah hati. Bagaimana cara rendah hati? Banding diri dengan orang lain yang lebih tinggi. Jangan dengan yang lebih bawah. Tempatkan kebaikan orang lain di muka dan kejelekan diri saudara. Dan taruh kebaikanmu di belakang dan kejelekan orang lain di belakang. Maka yang kau lihat, orang lain lebih utama, orang lain lebih penting, orang lain lebih baik, orang lain lebih unggul. Maka kamu rendah hati. Dengan kerendahan itu, maka kesatuan Kristiani dapat dijaga.